Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan sampel paper NUS tahun 2018 dan kita udah sampai soal terakhir yaitu nomor 32. Untuk soal-soal sebelumnya, bagi kalian semua yang kelewat atau belum sempat nonton, silahkan klik link yang udah ada di description. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Koko supaya kalian bisa dapat update dan notification ketika Koko upload video pembahasan yang lainnya. Kita langsung kerjain soal nomor 32. Di soal ini dia bilang, a weight of boys in a certain junior college are normally distributed with mean 60 kg and standard deviation 7 kg. Ini adalah berat dari anak laki-laki. Karena dia terdistribusi normal, Koko bisa bilang, misalnya kita pakai simbol X untuk anak laki-laki, X terdistribusi normal, rata-ratanya 60, variansnya itu adalah 7 kuadrat. Jadi yang kita tulis di sini adalah variance, bukan standard deviation. Kemudian dia bilang lagi, berat dari anak perempuan in this junior college are also normally distributed with mean 45 and standard deviation 10. Jadi ada anak laki-laki itu X, kemudian ada anak perempuan misalnya Y. Terdistribusi normal juga. Rata-ratanya 45 dan variansnya 10 kuadrat. 10 square. Kemudian yang ingin kita cari adalah yang pertama, hitunglah peluang the weight of a boy less than 63. Berat dari laki-laki, laki-laki itu adalah X, lebih kecil daripada 63. Jadi pertanyaan pertama, probability X kecil 63. Untuk menghitung probability of X less than 63, kita harus ubah dulu menjadi Z. 63 minus mean over standard deviation. Standar deviasi untuk X itu adalah akar dari 7 kuadrat ya, atau 7. Kita akan dapat probability of Z less than 3/7. Dan kalau kita hitung, boleh menggunakan kalkulator ataupun table. Z less than 3/7 itu probability-nya adalah 0,666 sampai 3 significant figures. Inilah jawaban untuk bagian yang pertama. Yang bagian kedua, hitunglah probability that the average weight of 5 boys. Perhatikan kalimatnya, average weight, berat rata-rata, atau kadang-kadang dia bilang mean weight, itu juga sama, is greater than 65, lebih besar daripada 65. Nah, karena di sini dia bilang berat rata-rata dari 5 boys, kita harus cari dulu distribusi untuk average. Distribusi untuk average, Koko pakai simbol X bar 5 karena ada 5 anak ya. X bar 5 itu akan terdistribusi normal juga dengan rata-rata yang sama dengan X, yaitu 60, dan variansnya X kita bagikan dengan N. Karena ada 5 anak ya, kita bagi dengan 5. 7 kuadrat dibagi 5. Inilah distribusi untuk average. Jadi kalian bisa ingat-ingat, kalau ada kata-kata average atau mean, kita harus bikin dulu distribusi untuk rata-rata. Mean-nya sama dengan min, satu orang atau satu anak. Sedangkan dia punya varians, itu adalah varians dibagi dengan jumlah anak atau jumlah objek. Begitu kita tahu distribusi untuk average weight, kita bisa jawab soal ini dengan mudah. Dia bilang probability dari X bar 5 lebih besar dari 65. Seperti biasa kita akan ubah menjadi Z. 65 dikurang 60 dibagi akar 7 kuadrat per 5. Kalau kita hitung, kita akan dapat Z more than 65 dikurang 60
dibagi akar 49 dibagi 5. Kita dapat Z more than 1.597. Dengan kalkulator ataupun table, kita bisa dapat probability dari Z lebih besar dari 1,597. Kalau Koko hitung, hasilnya adalah 0,0551. Ini untuk bagian kedua. Kita lanjut ke bagian ketiga. Di bagian ketiga ini dia bilang, carilah probability that the total weight dari 4 boys lebih besar daripada 4 perempuan. Total weight dari 4 laki-laki lebih besar daripada 4 perempuan. Kalau Koko tulis dalam simbol probability, yang dia tanyakan di soal ini itu adalah probability dari X1 plus X2 plus X3 plus X4 lebih besar daripada Y1 plus Y2 plus Y3 plus Y4. Nah, probability-nya berapa? Untuk menghitung probability dari bentuk ini, variabel Y-nya kita pindah ruaskan dulu ke sebelah kiri. Jadi Koko akan dapat probability X1 sampai X4 minus Y1 sampai Y4. Nah, kita harus cari dulu distribusi untuk X1, X2, X3, X4, bla 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 ini berapa? Ini ada more than 0-nya ya. More than 0. Nah, Koko akan anggap variabel itu yang Koko kasih garis sebagai A. Maka Koko bisa bilang A-nya adalah X1 sampai X4 minus Y1 sampai Y4. Cari dulu expectation for A. Expectation itu tidak aneh-aneh. Kalau tambah ya kita tambahin. Nanti waktu kita kurang ya kita kurangin. Jadi 60 tambah 60 sampai 4 kali. Tambah 60 tambah 60 tambah 60. Dikurang dengan expectation atau min dari Y1 yaitu 45 sampai Y4. Jadi 4 kali juga. 45, 45, 45. Kalau dihitung kita akan dapat expectation untuk A. 60 kali 4 dikurang 45 kali 4. Hasilnya adalah 60. Itulah expectation untuk A. Apa itu A? A itu adalah variabel yang menggantikan variabel-variabel panjang di sana. Kemudian hitung juga variance untuk A. var A. Variance untuk A, ingat-ingat variance itu punya sifat kuadrat. Jadi waktu min 1 di sini kita harus kuadratin, jadinya plus 1. Kemudian min Y2 juga sama, plus Y2 karena dikuadratkan. Jadi basically untuk variance kita tambahin semua. 7 kuadrat tambah 7 kuadrat sampai 4 kali. Karena ada 4 laki-laki. Kita tambah lagi dengan variance dari perempuan, yaitu 10 kuadrat sebanyak 4 kali juga. Kalau kita hitung, hasilnya adalah 4 kali 49 tambah 4 kali 100. Koko dapat 596. Nah, dengan demikian kita sudah tahu min dan variance untuk A. Sehingga untuk jawab soal ini kita tinggal standarisasi aja. Ubah jadi Z more than 0 kurang minnya 60 dibagi dengan standar deviasi akar dari variance. Kita akan dapat probability Z more than min 60 dibagi akar 596. Hasilnya adalah min 2,458. Min 2,458. Dan kalau dihitung, probability-nya adalah
lebih besar dari min 2,458, kita dapat 0,993. Inilah jawaban untuk bagian ketiga. Satu lagi bagian keempat. Di bagian keempat ini soalnya bilang, a sample of 100 boys are selected at random. Jadi kita punya 100 anak laki-laki. Estimate the probability that less than 70 and more than 60 of the boys have weight less than 63. Hitunglah peluang lebih dari 60, berarti 61, 62, sampai kurang dari 70, berarti sampai 69. Dari 60 sampai 69. Laki-laki dari 100 anak laki-laki memiliki berat kurang dari 63. Tipikal soal ini adalah tipikal soal binomial distribution. M-nya adalah 100. Probability satu anak beratnya less than 63 kita udah cari di pertanyaan pertama, yaitu 0,666. Jadi Koko akan bikin dulu distribusi binomialnya. Anggap aja T terdistribusi binomial, N-nya 100, probability-nya 0,666. Berarti Q-nya 1 dikurang 0,666, 0,334. Itulah distribusi binomialnya. Nah, kita ingin menghitung dari 61 sampai 69. Karena ada banyak, maka Koko akan coba approximate, sama seperti soal sebelumnya bagi kalian yang udah nonton video sebelumnya. Kita akan coba approximate ke distribusi normal, dan syaratnya memenuhi. NP besar 5, NQ besar 5. Ini nggak usah dikaliin juga udah kelihatan ya, 100 kali 0,6 ya pasti lebih besar dari 5. 100 dikali 0,334 pasti lebih besar dari 5 juga. Nah, karena dia memenuhi syarat, kita bisa approximate ke distribusi normal. Parameternya adalah NP, NPQ. NP-nya 100 kali 0,666, 66,6. Ini NP. NPQ-nya, hasil yang tadi kita hitung dikali lagi dengan 0,334. 66,6 kali 0,334. Hasilnya adalah 22,2444. Inilah mean, itulah variance dari distribusi normal kita. Dan yang ingin dihitung itu adalah probability antara 60 sampai 70. Itu berapa? Nah, jangan lupa diubah dulu menjadi V, kita sebut continuity correction, sama seperti soal sebelumnya ya. Continuity correction itu basically plus atau minus 0,5. Pilih plus atau minus kok, logikakan dari kondisinya. 60-nya tidak boleh include, berarti kok harus tulis 60,5. Lebih kecil dari V, lebih kecil dari 70-nya tidak boleh include, maka Koko akan tulis 69,5. Kalian bisa bayangin ya, kalau Koko tulis 70,5, dalam inequality ini 70-nya jadi included, itu nggak boleh, karena 70-nya tidak included. Setelah itu tinggal diubah menjadi Z. 60,5 dikurang 66,6 dibagi akar 22244 less than Z less than 69,5 dikurang 66,6 dibagi akar 22244. Nah, kalau kita kalkulatorin, kita akan dapat probability apa yang ingin dicari nilainya. 60,5, 66,6 dibagi root 22.2444 min 1,293 less than Z less than
dibagi akar 22,2444. 0,615. Nah, untuk mencari probability di antara seperti ini, kita tinggal hitung dengan cara probability yang sebelah kanan dikurang probability yang sebelah kiri. Probability yang sebelah kanan dikurang yang sebelah kiri. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan dari bell shape curve ya. Dari bell curve ini, kita ingin menghitung probability yang ini, area yang ini. Inilah 0,615, ini min 1,293. Nah, area ini bisa dihitung dengan cara Z lebih kecil 0,615. Jadi dari sini ke sebelah sono dikurang dengan Z less than min 1,293. Dan dengan menggunakan kalkulator, 0,615 itu probability-nya 0,73072. Kalau min 1,293 itu probability-nya adalah 0,098006. Kalau Koko hitung, hasil akhir kita adalah 0,633. 3 significant figures. Nah, inilah jawaban dari soal terakhir untuk nomor 32. Thank you semuanya yang udah nonton video Koko. Dan jangan lupa untuk nonton video berikutnya.